Baik, untuk langkah awal, mari buat file new. Jika sudah, mari masukkan library. Dalam hal ini, include saya berikan IOStream, include conio juga, dan yang terakhir stdlib sebagai include yang terakhir. Ya sudah, mari definisikan kostanta pi sebagai berikut. Dalam hal ini kita akan menghitung luas dan volume tabung, jadi kita menggunakan konstanta pi sama dengan 3,14. Langkah selanjutnya, jangan lupa berikan using namespace std, karena perlu diketahui perintah tersebut harus ditambahkan jika kita menggunakan dev C++. Namun pada tubuh C++ dan Poran C++ kita tidak perlu menggunakan using name std. Sudah itu, buat fungsi utama atau yang dinamakan main. Kemudian deklarasikan variabel yang akan digunakan, yaitu nomor yang bertipe integer R dan T, dan luas yang bertipe float atau yang biasa disebut dengan desimal. Kemudian buat perulangan juga do dan while. Di dalam perulangan tersebut, yang pertama dilakukan adalah mengosongkan layar dengan perintah sebagai berikut, yaitu sistem CLS. Kemudian cetak pilihan menu, karena dalam hal ini saya akan membuat sub menu. Yang pertama, saya akan menghitung luas tabung, dan yang kedua volume tabung, dan yang ketiga nanti saya akan juga memberikan grid nilai. Itu yang pertama, kita akan nanti membuat program, yaitu program menghitung luas tabung. Jangan lupa juga memberikan perintah endl, yaitu enter, yang nantinya akan tersusun rapi jika kita akan mengcompilenya. Saya kopikan seperti yang di atas perintahnya, namun untuk pilihan menunya saya ganti dengan program menghitung volume tabung. Untuk yang ketiga, saya copy lagi. Dalam hal ini kita akan menghitung grid nilai. Nantinya kita akan masukkan grid, maka keluar akan nilai grid yang akan didapat dari nilai tersebut. Oke, untuk yang keempat, saya berikan pilihan keluar jika kita tidak memilih
Setelah selesai menampilkan menu, kemudian baca inputan dari user dan masukkan dengan variabel nomor. Jadi jika kita akan menghitung luas tabung, Anda bisa memasukkan nilai menu 1. Dan jika kita menghitung volume tabung, Anda bisa memasukkan nilai 2. Dan begitu seterusnya. Setelah selesai, kemudian berikan perintah lagi dengan mengosongkan layar, yaitu dengan perintah sistem CLS seperti yang ada di atas sebelumnya. Oke, setelah selesai, kemudian cek variabel nomor. Jika bernilai 1, maka kita akan melakukan perhitungan luas tabung. Dalam hal ini, saya menggunakan perintah if. Oke, untuk selanjutnya masukkan jari-jari tabung berikutnya, simpan di variabel R. Untuk berikutnya, sama halnya dengan jari-jari tabung, masukkan. Kali ini kita akan memasukkan tinggi tabung. Berikutnya, simpan di variabel T. Jika sudah selesai, lakukan perhitungan luas tabung yang dapat dihitung dengan rumus P kali R salah saya ketik. Untuk yang pertama kita akan menghitung luas tabung dengan rumus P kali R kali 2 dan kali T. Berikutnya tampilkan luas tabung.
Oke, untuk yang kedua, kali ini kita akan menghitung volume tabung. Jika nilai variabel adalah 2, maka lakukan perhitungan volume tabung yang sama seperti yang dilakukan pada perhitungan luas tabung juga. Dalam hal ini saya cukup mengcopy dari perintah nomor 1 dan mengganti variabel-variabel yang ada dengan perhitungan volume tabung. Saya ganti luas menjadi volume. Dalam hal ini kita menggunakan rumus V kali R dan kali T. Untuk tampilannya saya ganti dengan volume tabung juga. Untuk yang ketiga, saya akan memberikan submenu yang ketiga, yaitu menentukan grid nilai. Sama halnya seperti yang di atas, saya cukup mengcopy dan mengganti variabel yang ada. Dalam hal ini saya mengganti masukkan nilai ujian. Pada perhitungan grid nilai, pertama kali masukkan nilai ujian. Kemudian cek nilai tersebut dengan perintah switch. Oke. Dalam hari ini, jika nilai 10, 9, dan 8, tampilkan dengan grid nilai A. Oke, jika selesai, saya akan berikan perintah break juga. Oke, begitu juga jika nilai 7, maka kita akan menampilkan grid nilai dengan nilai B. Jika sudah, untuk selanjutnya
jika nilai 6,5, maksud saya 6 dan nilai 6 dan 5, maka kita akan menampilkan grid dengan grid C. Kemudian jika nilai kita masukkan nilai 4 dan 3, maka kita akan menampilkan grid dengan nilai D. Untuk selanjutnya, sama halnya seperti yang di atas, jika nilai yang kita masukkan adalah 2, 1, dan 0, maka kita akan menampilkan grid dengan nilai E. Oke, untuk yang terakhir, jika ditentukan nilai yang lain, maka tampilan peringatan saya berikan perintah default. Oke, kemudian pause tampilan sampai user menekan tombol sembarang pada keyboard. Dalam hal ini saya menggunakan perintah get.
variabel. Jika nilai variabel nomor tidak 4, maka kembali ke tampilan menu. Dalam hal ini saya menggunakan perintah while. Untuk mengakhiri program, saya menggunakan perintah return sama dengan 0. This is to end in fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside. Oke, jika sudah selesai, mari kita akan menguji program yang kita buat tadi. Tapi jangan lupa save dulu file yang kita buat tadi. Oke, jika sudah, nanti akan tersimpan juga file exe-nya. Di situ nanti kita akan menguji filenya dapat berjalan atau tidak. Oke, ternyata sudah bisa. Kita lihat, ini adalah menu hitungan. Untuk pertama, kita akan menghitung program menghitung luas tabung. Masukkan jari-jari tabung, tinggi tabung, maka kita akan memperoleh luas tabung. Oke, untuk pilihan kedua, kita akan menghitung volume tabung. Sama, masukkan jari-jari tabung, tinggi tabung, maka kita akan memperoleh volume tabung. Untuk pilihan ketiga, kita akan menghitung grid nilai. Masukkan nilai ujian, maka kita akan memperoleh nilai dengan grade A. Oke, terakhir keluar, maka program kita sudah selesai. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar di C++. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.